Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PAI kelas D yang beranggotakan Vina Fitriawati dengan NPM 203403160, lalu Elsa Yuri Andini dengan NPM 203403108, dan saya sendiri Lutfia Rohadatul Aisy dengan NPM 203403163. Kami akan menjelaskan materi mengenai ijtihad pengembangan sumber ajaran Islam dan produknya. Berikut presentasi dari kami. Pengertian ijtihad. Secara etimologi, kata ijtihad berasal dari kata aljah, alju, memiliki arti al-takot, yang artinya kesulitan, kesusahan, dan juga al-masyakot berupa suatu kesanggupan atau kemampuan. Sedangkan kata ijtihad yaitu dibentuk dari kata kerja ijtihada, yajtahidu, ijtihada, yang berarti bersungguh-sungguh dan mencurahkan segala kemampuannya. Kata ijtihad juga bermakna kesungguhan, kegiatan, dan ketekunan. Ijtihad menurut ahli bahasa ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat. Ijtihad merupakan upaya mencurahkan segenap kemampuan untuk merumuskan hukum syara dengan cara istinbat dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan kata lain, ijtihad berarti proses penelitian hukum secara ilmiah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Agensi dan dasar hukum ijtihad. Al-Quran turun semasa hidup Nabi Muhammad sekitar 22 tahun secara utuh. Semua hal yang berhubungan dengan perbuatan muslim harus sesuai dengan nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan seluruh persoalan manusia secara spesifik. Fungsi ijtihad diantaranya yang pertama, fungsi al-ruju, kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fungsi al-ihya, kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam. Yang ketiga, al-inabah, pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Berikut dasar hukum ijtihad terdapat dalam yang pertama, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105, kedua, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, ketiga, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 83, keempat, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan yang kelima, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat. Berikut syarat-syarat mujtahid adalah yang pertama, mengetahui nas Al-Quran dan Sunnah serta memahami secara mendalam maqasid al-syariah atau tujuan diturunkannya syariat, makna dan fungsi yang diambil dari nas. Kedua, mengetahui persoalan-persoalan yang telah disepakati oleh ulama. Yang ketiga, mengetahui bahasa Arab dengan baik, sehingga akan memungkinkan bagi seorang untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Keempat, mengetahui dan memahami ilmu Al-Quran, ilmu hadis, usul fiqh, dan ilmu-ilmu keislaman yang menunjang dalam proses ijtihad secara baik. Yang kelima, memiliki pribadi yang berintegritas dalam menjaga kualitas kesolehan diri secara ritual dan sosial. Dan yang keenam, memahami keilmuan yang dibahas dalam kasus yang dicari ketentuan hukumnya menurut Islam. Metode ijtihad dalam istinbat atau penetapan hukum. Yang termasuk sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ijma, qiyas, ihtisan, dan lain sebagainya termasuk sumber hukum Islam. Akan tetapi, sebagian berpendapat sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan ijma, qiyas, ihtisan, dan lain sebagainya adalah metode hukum Islam. Dalam konteks ini, ijtihad tujuannya adalah untuk menemukan kepastian hukum terhadap perbuatan mukallaf atau muslim yang dikenai hukum syara berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Berikut metode-metode dalam ijtihad. Yang pertama, ijma. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Ijma yaitu kesepakatan atau persetujuan para ulama terhadap penetapan sesuatu berdasarkan hukum syara. Kedua, kias. Kias yaitu menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan pada nas Al-Quran dan hadis secara jelas, dengan menghukumi perbuatan tersebut dengan sesuatu yang sudah ada pada nas karena memiliki kesamaan dari segi ilat atau alasan hukum, syarat, dan sifat hukumnya. Yang ketiga, istihsan. Istihsan secara etimologis adalah menganggap sesuatu baik atau mencari kebaikan. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Yang keempat, masalih al-mursalah. Masalih al-mursalah yaitu menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatannya sesuai dengan tujuan syariat. Tujuan syariat ada 5 tujuan pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan. Yang kelima, urf. Urf secara bahasa berarti budaya atau kebiasaan. Adat atau kebudayaan dalam konteks ini merupakan adat kebiasaan yang dipandang baik menurut akal dan dapat diterima oleh fitrah manusia dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Yang keenam adalah istishab. Istishab adalah penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan. Yang ketujuh adalah zari'ah. Zari'ah secara etimologis berarti media yang digunakan untuk sampai kepada sesuatu. Zari'ah merupakan perbuatan yang mubah dan pelaksanaannya diizinkan oleh syara karena tidak mengandung mafsadah. Sehingga apabila perbuatan yang semula mubah kemudian dijadikan perantara timbulnya mafsadah, maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Sebaliknya, jika sesuatu itu dilakukan mengantarkan kepada manfaat, maka hukumnya boleh atau bahkan bisa wajib. Dengan kata lain, zari'ah jalan untuk sampai kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan. Yang kedelapan adalah kaul sahabi. Kaul sahabi adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Sahabat atau sahabi, menurut ulama usul fikih, adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepadanya, mengikuti serta hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah SAW. Yang kesembilan adalah syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana adalah segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syara yang telah disyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umat itu. Selanjutnya adalah mazhab. Mazhab berasal dari sigot masdar mimi dan isi makan, yang diambil dari fi'il madi zahaba yazhabu zahaban zuhuban mazhaban, yang berarti pergi. Berarti juga al-ra'yu yaitu pendapat, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Selain itu, dalam sudut pandang lain, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran atau hadis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya.
Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Dalam perkembangannya, Indonesia menjadi salah satu negara yang penduduknya mayoritas umat Islam dengan berbagai pemikiran dan telah para ulama menjadikannya hanya beberapa mazhab saja yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Mazhab-mazhab tersebut ialah pertama, mazhab Hanafi oleh Imam Hanafi. Mazhab ini mendeduksikan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat, pendapat sahabat pribadi, kias, istihsan, dan uruf. Kedua, mazhab Maliki oleh Imam Malik. Mazhab ini merumuskan sumber hukum Islam diurutkan sesuai dengan tingkatannya, yaitu Al-Quran, Sunnah, praktik masyarakat Madinah, ijma sahabat, pendapat individu sahabat, kias, tradisi masyarakat Madinah, istilah, dan uruf. Ketiga, mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i. Mazhab ini perumusannya dengan Al-Quran, Sunnah, ijma, pendapat individual sahabat, kias, dan istishab. Keempat, mazhab Hanbali oleh Imam Ahmad. Mazhab ini sumber hukumnya dengan merumuskan melalui Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat, pendapat individu sahabat, hadis doib, dan kias. Selanjutnya adalah aliran pemikiran Islam. Yang pertama itu adalah Jabariyah. Jabariyah itu berasal dari kata jabara yang artinya itu memaksa atau mengharuskan seseorang melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, Allah itu memiliki sifat al-jabbar yang artinya Allah itu maha memaksa. Kemudian, kata jabara ini jika ditarik menjadi jabariyah, akan memiliki arti suatu aliran. Paham atau aliran pemikiran ini itu menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah. Dengan kata lain itu, manusia melakukan semua perbuatan itu dengan terpaksa gitu. Jabariyah itu adalah paham atau pemikiran yang meyakini bahwa semua perbuatan itu telah ditetapkan dari awal oleh qada dan qadar. Bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu tidak atas kehendak manusianya sendiri, tapi telah diciptakan oleh Tuhan. Gitu. Atau ada yang mengatakan juga bahwa manusia itu di sini itu sebagai wayang dan dalangnya itu Tuhan gitu. Terus tokoh-tokoh dalam aliran ini itu yang pertama itu ada Al-Ja'ad bin Dirham, terus Jahm bin Sofwan, terus Ad-Dirar, terus ada Husain bin Muhammad Al-Najjar. Yang kedua itu Qadariyah. Qadariyah itu berasal dari kata qadaro yang mempunyai arti memutuskan, kemampuan, dan memiliki kekuatan. Qadariyah adalah aliran pemikiran Islam yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Nah, tindakan manusia dalam aliran ini tuh tidak diintervensi oleh Tuhan. Nah, aliran ini tuh meyakini bahwa setiap orang adalah pencipta atas segala perbuatannya. Ia dapat melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri gitu. Nah, tokoh-tokoh dari aliran ini tuh yang pertama ada Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimashqi. Yang ketiga adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berasal dari kata itazala yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Nah, Mu'tazilah ini tuh menjadi aliran pemikiran Islam itu berdasarkan peristiwa memisahkan diri Abu Zaifah Wasil bin Atta, pendiri paham Mu'tazilah ini, dari gurunya Hasan al-Basri. Nah, pemikiran yang pertama kali muncul pada paham Mu'tazilah ini adalah orang-orang yang berdosa besar itu bukanlah seorang mukmin dan juga bukanlah seorang kafir. Dalam beberapa sudut pandang, memungkinkan keinginan Wasil untuk mengambil jalan tengah antara Khawarij dan Murji'ah, yaitu berada di antara dua posisi yang disebut dengan al-manzil hai
al-manzil bain manzitalain. Nah, tokoh selanjutnya itu adalah Khawarij. Khawarij itu berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Khawarij ini dimaksudkan bagi kelompok yang keluar dari barisan Ali sebagai respon dari diterimanya arbitse tahkim oleh Ali. Nah, tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij diantaranya adalah Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Sadi, Quraib bin Mar'ah, Nafi bin al-Ajraq, dan Abdullah bin Bashir. Nah, yang kelima adalah Murji'ah. Murji'ah ini berasal dari kata irza yang artinya penundaan atau penangguhan. Murji'ah sebagai aliran pemikiran Islam dapat diartikan sebagai orang-orang yang diam atau menangguhkan persoalan terhadap pelaku dosa besar. Nah, mereka itu meyakini bahwa dosa besar itu merupakan pelanggaran terhadap keimanan dan hukuman untuk pelanggaran tersebut akan dilakukan nanti di akhirat. Nah, doktrin-doktrin dari aliran ini tuh yaitu yang pertama, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir karena kufur dan imannya lah yang letaknya di hati gitu. Yang kedua, menurut Murji'ah ekstrim ini, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Sejalan dengan itu, sholat bukan merupakan ibadah lagi bagi mereka, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Yang keenam adalah Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah yang juga dikenal dengan nama Al-Sunnah wal Jamaah yang secara populer disebut dengan Sunni. Aliran pemikiran Islam ini disandarkan kepada nama pendirinya, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Ia dilahirkan di Bashrah, besar dan wafatnya di Baghdad. Ia berguru pada Abu Ali Jubai, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang setia selama 40 tahun. Abu Hasan al-Asy'ari memutuskan untuk keluar dari Mu'tazilah dan menyusun pemikiran yang baru yang kemudian disebut dengan Asy'ariyah. Menurut suatu pendapat, keluarnya Asy'ari dari Mu'tazilah itu karena ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan berkata kepadanya bahwa Mu'tazilah itu salah dan yang benar adalah pendirian al-hadis. Nah, doktrin-doktrin aliran Asy'ariyah itu, yang pertama itu wajib meyakini Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua itu manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Yang ketiga, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.